Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Yayasan Aurika di acara live Instagram selama 1 bulan penuh. Tamu spesial kita hari ini adalah, saya bacakan dulu CV-nya, adalah Ibu Asteria Ratnawati, SPSI psikolog. Beliau adalah seorang psikolog yang banyak sekali aktivitasnya dan tergabung di banyak lembaga. Beliau adalah seorang psikolog di layanan psikologi bijaksana, psikolog di Dear Astrid Psychological Service, kemudian menjadi konsultan psikologi perkembangan untuk parenting dan perkembangan serta pengembangan diri. Beliau juga seorang psikolog di Pusat Pendidikan Keluarga atau Puspaga Surabaya. Kemudian menjadi tim sosialisasi dinamika remaja, menjadi psikolog pendamping PPTP 2A Surabaya, dan rutin mengisi Suara Muslim setiap hari Selasa jam 1 siang. Kemudian juga menjadi wakil ketua Yayasan Advokasi dan Sadar Autisme Surabaya, menjadi anggota Bina Anak Istimewa, dan banyak lagi di sini yang saya tidak bisa bacakan semua karena sangat banyak sekali aktivitas beliau. Pagi ini beruntung sekali kita bisa mengundang beliau untuk hadir di sini. Mudah-mudahan beliau segera bisa bergabung. Saya akan menunggu permintaan beliau untuk bergabung. Dan untuk live kita kali ini adalah spesial karena siapapun yang hadir boleh bertanya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya untuk saya sampaikan ke Bu Ria gitu ya. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Selamat pagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Sinta sama semuanya yang berada di sini, ayah, bunda, pemerhati, semuanya juga dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bu Ria karena sudah menjadi tamu kami. Ya, senang sekali setiap kali saya ketemu sama Bu Ria tuh kita bawaannya kepengin ngobrol ya Bu Ria. Ternyata harus banyak belajar terus ya Mbak Sinta ya. Betul, karena ya ternyata masalah juga semakin kompleks gitu ya. Benar. Belibet ini manggil Bu Ria karena nggak biasa. Boleh ya? Iya, lebih enak biasa juga manggil Mbak kita ya. Iya benar. Mbak Ria, kita langsung ya. Jadi kita pagi ini akan ngobrol-ngobrol ringan gitu ya tentang manajemen stres gitu. Nah, ini kita awali dengan pertanyaan ya Mbak Ria ya, karena kebetulan ada orang tua yang japri begitu lihat flyer kita tentang manajemen stres, kemudian langsung japri saya, dan beliau bertanyanya gini, Bu, saya ini kalau bangun tidur, baru tidur saya cukup, begitu bangun saya tidak sakit, saya tidak ada masalah apapun yang maksudnya di badan saya secara fisik, tapi begitu bangun saya ini males sekali ngapa-ngapain. Jadi saya sudah males berkegiatan rutin yang biasanya saya happy gitu. Saya males lagi untuk melakukan hobi-hobi saya gitu. Saya males, pokoknya saya males ngapa-ngapain gitu. Rasanya saya kepengen tidur aja gitu. Apakah sebetulnya ini saya stres? Nah, pertanyaannya jadi gini Mbak Ria. Sebetulnya tuh gimana sih kita mengenali bahwa saya ini stres? Nah, itu sebetulnya gimana? Iya, jadi sebetulnya kalau kayak gitu tuh kita bisa ngelihat dulu ya malesnya kenapa gitu ya. Kok biasanya nggak apa-apa, semua oke kok tiba-tiba males ya. Nah ini kita bisa nanti lihat, kita evaluasi sendiri Mbak Sinta. Apakah memang ternyata kita ada beban-beban yang mungkin deadline-deadline yang sangat mengganggu. Atau kita mungkin harus pergi, ada tekanan-tekanan ya. Stres itu kan sebetulnya tekanan. Jadi stres itu kalau bahasa Indonesianya tekanan. Kita bahas dulu bahwa stres itu adalah perasaan yang timbul ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang kadang di luar kendali kita gitu. Jadi reaksinya kita ketika kita menghadapi tekanan-tekanan. Karena kalau mau ngomong stres,
Stres itu adalah sesuatu yang wajar dari kita kecil sampai kita sekarang. Pasti dong pernah ngalamin stres gitu ya, pernah mengalami tekanan-tekanan. Nah, memang stres ini ada dua, Mbak. Bisa ada yang namanya eustress. Eustress itu stres yang positif. Jadi tekanan-tekanan tapi yang membuat kita jauh lebih baik. Misalnya nih, oh kita lagi ujian nih. Wah, ujian tuh kan stres ya. Aduh, harus belajar nih, bahannya banyak gitu. Tetapi begitu kita sudah bisa melaluinya dan mengerjakan dengan baik, justru itu membawa dampak yang besar gitu, membuat kita lebih punya motivasi lagi. Seperti anak-anak kita juga, ketika anak-anak kita mungkin belajar, apalagi kalau sedang terapi gitu ya, kadang-kadang untuk kita ngajarin anak-anak melafalkan kata dan sebagainya, itu kan nggak semudah dalam hitungan 1-2 hari gitu ya. Tetapi ketika itu berhasil, si anaknya ikut happy, terapisnya happy, orang tuanya juga ikut happy, ini bisa menjadi apa namanya motivasi yang bagus. Nah, ini yang disebut eustress, stres positif orang bilang. Nah, ada lagi yang namanya distress. Distress itu stres negatif. Jadi stres yang membuat kita itu berlangsung, tapi kita rasanya nggak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, justru ini yang mengganggu kita. Nah, tadi pertanyaannya menarik sekali nih Mbak Sinta. Jadi memang apa sih gejala-gejala stres? Gejala stres ini banyak ya, bukan banyak, ada beberapa. Kita bisa bagi beberapa gejala stres. Ada gejala fisik yang seperti tadi dialami gejala fisik gitu ya, aduh bangun tidur rasanya udah nggak enak, atau ada orang yang rasanya perutku kok nggak enak gitu ya, ada yang suka pusing tiba-tiba nggak ada apa-apa, tapi begitu udah mulai berangkat ke kantor, atau anak-anak begitu mulai berangkat di rumah enak-enak happy, begitu sampai depan sekolah atau depan tempat terapi, wah tiba-tiba yang pusing lah dan sebagainya. Bahkan beberapa anak-anak itu menarik ya, kadang-kadang lihat badannya jadi agak sumer-sumer. Apa sumer itu apa sih? Agak anget gitu. Nah, ini gejala fisik. Ada juga gejala-gejala yang bersifat gejalanya itu kognitif, jadi kognisinya, jadi takut melakukan sesuatu, kemudian ada perasaan, aduh aku khawatir ya nanti bisa nggak ya ngerjain, aduh kalau aku kesini nanti bagaimana gitu ya, overthinking kadang-kadang ya kalau orang bilang. Nah, ada juga gejala-gejala yang berupa gejala-gejala sosial, yaitu gejalanya nggak mau kumpul-kumpul, selalu merasa insecure ketika dia harus bergabung, misalnya aduh diundang teman-teman kantor, aduh diundang ke teman-teman arisan RT misalnya, wah begitu dengar ada kelompok-kelompok itu udah merasa nggak nyaman. Itu bisa jadi juga gejala-gejala stres. Dan yang kemudian yang paling kelihatan itu adalah gejala fisik ya. Gejala fisik misalnya itu tadi bisa pusing, bisa yang di awal tadi ya pusing dan macam-macam itu tadi ya, atau dari gejala emosional, jadi gampang marah, kemudian gampang cemas, kemudian yang biasanya nggak apa-apa Bu, saya tuh happy, tapi ini kok saya rasanya jadi yang apa ya, jadi yang tiba-tiba itu males ngapa-ngapain, rasanya bete, atau bahkan kadang-kadang kita pernah nggak merasa di posisi kita ini kayaknya oke-oke aja, tapi nggak tahu deh mau marah apa mau nangis, pokoknya perasaannya nggak enak aja, pengen uring-uringan. Nah, itu gejala-gejala emosional. Jadi memang gejala-gejalanya itu bisa tampak pada beberapa hal itu tadi, begitu. Berarti kan stres itu ternyata imbasnya itu bisa ke kognisi, bisa ke fisik, bisa ke sosial. Gejala-gejala, betul banget. Bisa ke banyak hal gitu ya. Nah, sekarang masalahnya ini Mbak Ria, orang tua nih ya, orang tua ABK. Jadi pada saat dia didiagnos bahwa anaknya ABK gitu, itu kan pasti kaget, stres, dan segala macam emosi-emosi negatif itu bermunculan gitu ya. Terus gampang kan melihat masa depan nanti gimana, dia sekolahnya punya teman enggak, dibully enggak. Belum lagi orang tua ini harus menyiapkan nanti kalau keluarga besar bertanya, aku harus jawab apa gitu. Macam-macam perasaan negatif itu di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, mereka harus merubah kebiasaan. Yang tadinya mungkin santai-santai, sekarang dia punya tanggung jawab melatih anak gitu ya. Yang tadinya mungkin pendiam gitu, sekarang dia harus banyak ngomong untuk menstimulasi bahasa gitu. Dan ada pengeluaran keuangan yang ekstra ya. Ya, terapi, untuk beli baterai, untuk segala macamnya. Di sisi
satu sisi ini orang tua sudah penuh dengan berbagai masalah gitu tadi. Tetapi di sisi lain orang tua juga tahu nih, karena anaknya kan baru umur 1 tahun, 2 tahun, 1,5 tahun gitu. Mereka nggak mungkin kan belajar itu dengan belajar gitu ya. Tapi belajarnya pasti dengan main kan. Kalau anak kecil harus happy kan, harus fun. Orang tua yang stres, dia harus melakukan tugas mendampingi anak dengan happy. Itu kan kontrol emosinya harus luar biasa ya. Benar. Ini Mbak meminimalkan. Ya, betul banget ya. Memang kalau kita ngomong stres ya, apalagi ketika ABK, ketika kita baru tahu, mungkin didiagnosa, oh anak kita ternyata berkebutuhan khusus ya, berbagai macam jenisnya gitu ya. Ketika ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan harapan kita, itu pasti menimbulkan yang namanya kita itu kaget. Yang namanya tekanan itu pasti ada gitu. Tapi gimana gitu ya, yang harus kita lakukan memang Mbak Sinta, ini adalah hal yang wajar. Nggak ada orang tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan terus langsung ceria, langsung bisa menerima, enggak gitu ya. Yang kita mesti ingat satu, kita adalah manusia, dan ketika Tuhan menganugerahkan pada kita, itu bukan suatu kebetulan gitu. Berarti ini ada hal di mana kita memang harus berproses melalui semuanya. Yang pasti ketika kita stres, kita kaget pertama kali, nggak apa-apa, itu reaksi yang wajar. Tapi kita nggak boleh lama-lama, nggak boleh lama-lama sedihnya, nggak boleh lama-lama cemasnya, nggak boleh lama-lama marahnya, nggak boleh lama-lama blamingnya, menyalahkan gitu ya. Kenapa sih harus aku? Kenapa nggak orang lain? Aku loh sudah berbuat baik, kenapa sih kok nggak begini? Ini adalah hal-hal yang sering biasanya diungkapkan oleh orang tua yang memiliki pertama kali tahu anaknya mengalami kebutuhan khusus gitu ya. Nah, ketika itu nggak apa-apa, ini sesuatu proses yang wajar. Tapi itu tadi, kita nggak boleh lama-lama, kalau istilahnya anak sekarang harus segera move on. Kenapa? Karena anak kita ini juga usianya semakin hari semakin bertambah. Kalau kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri gitu ya, ini harusnya begini, itu kita biasanya sebut acceptance ya, penerimaan. Menerima itu tidak mudah, bahkan bisa bertahun-tahun. Loh, tapi dia jaga anaknya loh Bu, dia selalu bawa anaknya terapi, dia selalu usahakan yang terbaik buat anaknya, iya. Tetapi menerima ini proses dalam hati kita. Biasanya akan terlihat ketika menerima, seseorang bisa menerima sesuatu hal tersebut, itu biasanya akan tercermin juga dalam perilakunya, ucapannya, perbuatannya. Ini proses, jalanin aja, tetapi paling tidak kita harus setiap hari berusaha mempunyai langkah yang maju gitu, artinya Oke, anakku seperti ini, berarti aku harus apa ya? Nah, walaupun ketika dalam perjalanan itu hati ini pasti bergejolak gitu, nggak, penerimaan itu nggak dalam 1 hari 2 hari gitu, bisa ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, bahkan saya sempat juga menemui orang tua hingga anaknya usia belasan tahun. Baik sama anaknya, baik, dia berusaha bekerja memberikan yang terbaik, tetapi dia tidak bondingnya ke anaknya ini nggak jalan gitu. Jadi anaknya malah jadi kayak gangguin orang tuanya, anaknya malah jadi berbuat yang aneh-aneh. Mesti kenapa sih aku udah berusaha gini, ayo kamu nurut dan sebagainya. Ini malah bikin orang tua jadi lebih stres gitu, jadi tekanan-tekanan gitu Mbak. Artinya memang ketika ada hal seperti itu, satu, kita harus belajar menerima. Kedua, gimana sih caranya dengan stresor yang banyak? Kita sebut stresor ya, kayak tadi mungkin sudah stres kita sendiri menerima, belum lagi penerimaan keluarga, belum pertanyaan orang-orang di sekitar kita yang mungkin kok beda ya enaknya gitu ya, belum lagi mungkin yang ada masalah dengan keuangan juga, kesehatan, wah rasanya numpuk jadi satu. It's okay. Berarti saatnya kita berhenti sejenak, kita udah mulai nih, yuk kita self talk, nggak apa-apa ngobrol sama diri kita. Oke, berarti sekarang apa? Jadi kita begitu sudah marah, begitu kita sudah ini, nggak boleh lama-lama, langsung mulai kita belajar menyadari. Belajar, oke, berarti sekarang kondisinya seperti apa? Oke, anak saya seperti ini, saya juga seperti ini. Berarti saat ini apa yang harus bisa saya lakukan? Jadi ketika ada stres, nggak apa-apa, dikeluarin,
Nggak usah lama-lama, jangan lama-lama, lalu cari coping strategi, yaitu tadi kita cari strategi bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi stres tersebut. Tenang aja Mbak Sinta dan teman-teman, nggak semudah teorinya kok menjalaninya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Artinya satu hal kita perlu percaya, kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Allah dengan apa yang kita punya sekarang. Salah satunya ketika kita dititipi anak-anak kita, insya Allah kita juga diberikan kemampuan untuk bisa membimbing anak-anak kita. Nah ini yang harus kita cari, yakin deh. Kenapa kau harus yakin? Ini kunci pertama Mbak Sinta. Karena apa? Tuhan saja sudah mempercayakan anak-anak ini sama kita nih. Sama kita sebagai orang tua. Kalau yang pendidik juga dipercayakan anak-anak ini untuk dididik oleh pendidiknya gitu ya, oleh terapisnya. Kalau Tuhan aja sudah percaya, berarti kita sendiri juga harus percaya bahwa insya Allah kita juga akan bisa membimbing anak-anak kita. Nggak mudah memang, tapi itu harus jadi kunci supaya apa? Supaya kita terus gak gampang begitu, kan itu up and down ya, ketika kita seperti tadi Mbak Sinta bilang, aduh ngajarin anak-anak, nanti begitu enak ngajarin anak-anak, saya sudah konsentrasi, ada masalah dari keluarga, ada masalah lagi dari orang lain, apalagi mungkin kemarin pandemi ya, itu juga sempat hampir semua orang mengalami perubahan-perubahan termasuk dalam perubahan ekonomi dan sebagainya, itu pasti stresor gitu. Tetapi ketika kita tidak sibuk berlama-lama, jadi kita fokusnya tidak pada ini begini, tidak pada itu seperti itu, tidak pada harusnya seperti ini, tetapi kita fokus pada oh permasalahannya A, B, C, D, E, dan kita fokus cari jalan keluarnya, insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa melaluinya. Karena jangan khawatir, selama masih hidup, yang namanya masalah itu pasti akan ada gitu. Hanya aja kan udah beda-beda ya. Kalau kita waktu kecil kita masih bayi atau kita masih balita, permasalahannya lain lagi. Permasalahannya mungkin rebutan mainan sama temennya, permasalahannya mungkin suka curi-curi makanan nanti dimarahin sama orang tuanya. Begitu naik SD, masalah PR, masalah berteman. SMP lain lagi. Nah, apalagi semakin kita sekarang sudah dewasa, masalah itu akan menjadi semakin kompleks. Jadi kita harus perbaiki frame dulu bahwa stres atau tekanan, jangan khawatir, selama kita masih hidup, kita masih bernafas, itu akan ada. Tapi ada stres-stres yang ringan yang kita bisa hadapi, tapi ada juga stres-stres yang cukup membuat kita harus mengeluarkan energi untuk mengatasinya. Nah ini Mbak Ria, Mbak Ria ini gini nih. Oke. Ada pertanyaan yang masuk tapi ke handphone pribadi ya. Iya. Hubungan tadi itu Mbak Ria ulasan ini saya baca, saya simpulkan aja bahwa saya sudah mencoba, ini pertanyaan dari orang tua, saya sudah mencoba untuk meredam stres saya dengan ikut komunitas yang sangat suportif mendukung saya. Wah ini bagus ini ya Mbak Ria ya, dia sudah mencari support. Keren. Ya, tetapi masalahnya orang terdekat saya yang sering membuat saya menjadi terpojok. Jadi ini gimana nih Mbak Dia? Jadi harusnya pasangan itu kan memang kita saling support, tapi kan memang tidak semua bisa ya, dan itu memang betul. Sehingga Mama ini berkata bahwa saya merasa sendiri, Bu Sinta. Saya merasa sendiri untuk berjuang. Orang yang saya harapkan membantu saya, mendukung saya, itu dia justru yang memojokkan saya. Solusinya seperti apa? Seperti itu. Aduh, ini luar biasa nih Bunda ya. Mudah-mudahan Bunda dapat jalan keluarnya yang paling oke. Iya Bunda. Memang idealnya, kembali lagi ya seperti tadi, idealnya ketika kita menerima anak-anak, semua anak lah, kita punya anak itu bikinnya berdua gitu. Artinya tanggung jawab membesarkan juga harus berdua. Nah, namun dalam perjalanan memang setiap orang punya ceritanya masing-masing. Ada yang bisa berdua menghadapi, tapi mungkin ada yang justru harus berjuang sendirian untuk bisa membimbing anaknya.
Memang perasaan pertama yang muncul itu adalah kita rasanya, wah udah nggak karu-karuan deh ya, bisa kayak orang naik roller coaster gitu. Saat kita lagi butuh dukungan, saat kita lagi, anak kita lagi, wow butuh energi luar biasa, ternyata malah ada tekanan-tekanan, bukan support. Bagaimana? Satu, tadi sudah oke banget, bahwa memang dengan kita mengikuti komunitas, paling tidak di situ kita ada support-support yang lain. Nah ini yang tadi sudah disinggung atau disebut sama Mbak Sinta tadi ya, kita harus punya support system. Support system itu apa? Support system itu adalah dukungan-dukungan dari lingkungan sekitar kita. Ada dukungan keluarga, keluarga inti, ada dukungan juga dari keluarga orang-orang terdekat kita, dukungan sahabat. Nah ini kita perlukan. Kenapa? Kita nggak cuma satu dukungannya. Supaya apa? Ketika kita ada banyak dukungan, makanya disebut sistem support system ya, itu adalah ketika kita mengalami seperti tadi, dialami oleh Bunda yang tadi, kok orang terdekatnya enggak. Tetapi Alhamdulillah sampai saat ini Bunda tetap bisa bertahan. Bunda tetap bisa tegar, tetap bisa membimbing putra atau putrinya Bunda. Inilah yang ditunjukkan bahwa sebetulnya Bunda sudah bisa nih sekarang, sudah bisa melangkah walaupun dengan tekanan-tekanan seperti ini. Namun caranya gimana? Satu, caranya tetap berjalan seperti ini Bunda, artinya tetap yang paling utama fokusnya adalah bagaimana kepentingan anak. Itu dulu nomor satu. Karena apa? Walaupun tidak mudah ya kita sebagai orang tua, ya, tapi saya nggak gampang Bu. Jadi saya akhirnya jalan itu nggak optimal, nggak apa-apa. Tapi saat ini ketika salah satu masih belum, saya kenapa bilang belum, karena kita tidak pernah tahu ke depan apakah nanti akan berubah, apakah nanti akan justru ikut bareng-bareng walau alam ya. Tapi saat ini apa yang ada, apa yang bisa itu sudah oke. Bunda lakukan, tetap fokus terhadap perkembangan atau membimbing anaknya Bunda. Nah terus dengan seseorang yang seharusnya mensupport saya gimana? Oke, ini adalah kondisi yang harus Bunda terima saat ini. Artinya, ini ada dua hal yang berbeda ya. Satu, untuk fokus ke perkembangan anak. Satu adalah masalah kita dengan pasangan atau masalah kita dengan orang terdekat tersebut. Ini masalah yang satu tetap harus jalan, fokus terhadap anak. Nah, sekarang bagaimana mengatasi permasalahan dengan pasangan? Nah, kita cari tahu ya, kalau kita pasangan kita tahu sih gimana sih tipikal pasangan kita. Karena Bunda, belum tentu dia tidak mendukung itu tidak mau tahu. Kadang menerima sesuatu yang tidak sesuai harapan, itu bentuk reaksinya bisa macam-macam. Ada dari pengalaman juga ya, ada orang tua, suami dan istri, jadi suaminya itu menyibukkan dengan pekerjaan di kantor. Semua dicukupin, mudah materi dicukupin, anaknya mau terapi, mau makan apa dicukupin. Tetapi kehadiran ayah di rumah, kehadiran ayah berinteraksi dengan anak itu tidak bisa. Sehingga larinya ayah itu adalah dengan dia bekerja dan menyibukkan diri. Ada seorang ibu juga yang larinya dengan bekerja tapi anaknya dikasih fasilitas yang lengkap. Ada babysitternya, ikut terapi, semua oke. Tapi dia tidak mau mendekat ke anaknya. Justru ini sebenarnya adalah tanda bahwa ini sedang dalam proses menerima. Jadi mungkin pasangan Bunda juga masih sedang proses menerima Bunda. Jadi kita jangan langsung menjudgment, wah dia nggak mau tahu, dia nggak mau peduli. Ya memang faktanya demikian. Tapi mungkin ini adalah proses dia sedang berdialog. Yang bisa Bunda lakukan, satu, berusahalah bersikap baik sebisa mungkin ya Bunda, jadi tetap melakukan tugas Bunda sebagai seorang istri. Kedua, coba cari waktu-waktu yang enak, sering informasikan, tetap informasikan perkembangan anak. Paling tidak dia tahu, walaupun responnya mungkin kayak, oh ya udah nggak apa-apa, oh iya, atau mungkin cuma di-read doang gitu ya, kalau mungkin oh gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kita jangan putus harapan untuk terus memberikan informasi terhadap suami. Jadi tetap berlaku baik. Kedua, memberikan informasi, dan yang paling penting ya tetap selalu mendoakan juga. Nah, tapi yang paling ada satu hal lagi yang kita harus hati-hati. Kita jangan kemudian berharap dia
harus berubah tuh harapan kita tuh tinggi banget sehingga justru itu menjadi tekanan. Karena kalau harapan kita tinggi banget, malah mungkin perilaku kita ke suami atau ke pasangan kita bisa beda gitu Mbak Sinta. Kenapa sih kamu nggak mau ini, perhatiin dong anaknya sibuk aja nggak mau ngurusin. Nah, ini kan wajar ya. Pasti keluar gini ini wajar, sesuatu yang wajar. Tetapi justru ini menambah pressure gitu buat pasangan kita. Artinya berarti harus saya aja Bu yang tertekan? Enggak. Tetapi di kasus ini saat ini adalah di sini ibu yang saat ini mempunyai kelebihan untuk bisa satu menjaga anak. Kedua, ibu sekarang bisa jadi benteng nih, barrier untuk bisa tetap bimbing anak, tetap bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan bagaimana tugas dengan suami? Ya tugasnya ibu lagi, karena saat ini ibu yang sudah lebih dulu bisa menerima, ibu yang sudah bisa ibu lebih bisa acceptance, sehingga perilaku ibu akan jauh lebih matang ya. Perilaku ibu mungkin lebih matang dibanding perilaku orang terdekatnya ibu ini. Jadi tetap terus berusaha yang terbaik Bunda, tetapi harus kenali, saya kalau bilang kita harus kenali stress meter kita gitu ya. Jadi Bunda harus tahu nih, stress meter nih ketika seperti itu ya, posisinya tadi, anak-anak oke, anak saya bisa handle, sudah nggak apa-apa, stresnya itu masih bisa stres yang saya handle. Tapi sama suami, begitu capek, ketemu, suami cuek, ini udah rasanya udah Bu, nggak tahu udah mau nge-rap, udah nggak nge-rap lagi gitu ya, udah rasanya mau marah gitu. Nggak apa-apa, nah disitulah kita harus tahu, satu, kita harus kenali diri kita. Sejauh mana sih kita bisa menghadapi stres-stres yang ada. Misalnya, waduh, hari ini nih aku stresku ini lagi tinggi nih, aku lagi udah mau marah aja. Ini alamat kalau aku ketemu suamiku, nanti suamiku mukanya besem nih, aku udah langsung rasanya ke dia bisa nada tinggi yang keluar. Nah, kalau kita mengenali diri kita, mengenali gimana sih kita kekurangan kelebihan kita, aku nih kalau lagi dalam ada tekanan masalah gimana, itu nanti akan bisa mendrive atau mengarahkan kita, membantu kita untuk mengarahkan sikap kita. Jadi kalau kita lagi seperti itu, kenali, wah ini aku bakalan ketemu dia kok tadi tak telepon nadanya nggak enak, aku bisa berantem nih. Oke, berarti sekarang aku cooling down dulu. Misalnya anak bisa dititipin dulu sama mbak di rumah atau sama saudara. Ibu juga di rumah, tidak harus keluar rumah, tetapi bisa melakukan dulu hal-hal yang sifatnya menenangkan. Maksudnya apa? Kalau kita sudah lebih cooling down macam-macam, kita cari sendiri-sendiri. Ada orang yang cooling down-nya itu habis mandi seger, minum teh anget sendiri, nggak ngapa-ngapain, saya udah lebih enak, udah. Nanti saya udah stresnya kayak udah lebih turun, nanti ketika suami pulang, kita akan lebih bisa bertoleransi gitu terhadap, kita bisa menghadapi suami yang seperti itu. Nah, ini yang satu kita harus kenali. Ini cara mengelola stres, memanajemen stres kita. Itu satu, kenali diri sendiri. Kedua, kenali orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, kenali suami kita, pasti ya. Kita tahu kok suami kita. Cuman kadang-kadang karena sudah terlalu lama bersama nih Mbak Sinta, kadang-kadang yang keluar tuh sebelnya aja gitu ya. Tuh kan, mesti naruh sembarangan. Kenapa sih itu nggak bisa dikembaliin lagi ke tempatnya? Kenapa sih kalau pulangnya telat nggak mau ngabarin gitu? Kadang-kadang kita lupa gitu bahwa bentar-bentar. Oh, memang ternyata suamiku ini emang suka teledor. Ya udahlah, emang dia kayak gitu. Berarti apa yang bisa aku lakukan? Jadi kita nggak fokus terus. Harusnya dia berubah. Harusnya dia seperti ini. Karena ketika kita nanti punya harapan yang terlalu tinggi, harusnya tadi, dan tidak sesuai dengan kenyataan kita, itu akan menjadi tekanan yang cukup besar, Bunda Sinta. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi kenali pasangan kita, nanti di situ kita akan terus bisa berdialog dengan dia. Oh, kalau dia kira-kira lagi tegangan tinggi, ya udahlah, dia tegangan tinggi, aku tegangan tinggi, yang terjadi biasanya malah ribut. Kalau dia tegangan tinggi, aku udah diam aja deh, aku bikinin dia pulang, udah biar dia sendiri aja dulu, punya waktu sendiri, aku juga nggak terlalu banyak ngobrol. Jadi dengan kita mengenali diri, mengenali pasangan kita, ini akan meminimkan nanti yang namanya stresor atau hal-hal yang bisa membuat gangguan hubungan kita dengan pasangan kita. Kenapa harus diminimkan? Karena kita fokusnya ke anak. Kalau sama anak kita sudah stres, sama suami stres, gimana nanti ngebesarin anak kita? Dan memang luar biasanya nih Mbak Sinta,
kesehatan mental ibu itu sangat mempengaruhi anak. Karena dengan ibunya punya mental yang sehat, bukan hanya ibu ya, kedua orang tua, tapi di kasus ini tadi kita ngobrol, ibu ini tadi sudah oke banget, alhamdulillah ibu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Tuhan ya. Ibu tadi sudah bisa menjaga anak-anak dan tetap bisa berjalan sampai hari ini, sampai saat ini, walaupun dengan keadaan suami seperti ini, itu sudah bagus. Tinggal bagaimana ibu nanti terus belajar mengenali diri, pasangan dan anak kita, dan bagaimana mengelolanya. Jadi kayak orang main puzzle, Bu. Waduh, ini kayaknya nggak bisa gini. Aku harus balik seperti ini ya. Waduh, nggak bisa, ini dulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, Mbak Ria. Jadi kenali diri gitu ya, kenali pasangan. Tapi Mbak Ria tadi juga bilang kita harus cari sesuatu yang membuat kita rileks gitu. Misalnya tadi mandi itu dan contohnya. Kemudian berarti kita juga harus punya waktu berdua gitu ya, berdua dengan pasangan, mengenang hal-hal romantis atau sebagai untuk saling menguatkan bonding ya, supaya kita kuat gitu. Nah ini menarik nih Mbak Ria. Saya tuh ngobrol dengan orang tua tentang bagaimana cara mereka untuk merilis stres ya, mengurangi stres. Ada yang bilang, Bu, kalau saya langsung mandi, pakai shower, keramas, teriak-teriak di kamar mandi. Setelah itu keluar, saya hapus air mata, saya oke, siap menghadapi dunia lagi gitu ya. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang juga kalau saya dengerin musik keras banget itu yang genjreng. Selesai kayaknya tuh emosi saya yang jelek-jelek itu keluar, selesai gitu. Kalau ada lagi orang yang tarik napas gitu ya, keluarkan. Benar. Sebetulnya apa nih Mbak, kira-kira ya Mbak Ria, tips-tips kecil-kecil yang pada saat sudah kepengen teriak gitu, apa aja yang bisa kita lakukan? Iya, jadi kalau kita mau ngomong gimana sih cara kita, itu kalau saya bilang itu adalah bagian, itu kan coping strategi ya, bagaimana strategi kita untuk mengurangi atau mengelola stres tadi. Aduh lagi stres banget nih, ini kalau saya terus-terusin nggak bagus nih, karena kalau diterus-teruskan memang satu, bisa ke diri kita juga, kedua perilaku kita sama orang-orang sekitar nih biasanya juga bisa keluar. Nggak jarang yang tadinya sabar sama anak, tapi karena tekanannya banyak, tiba-tiba sama anak tuh jadi ngebentak, jadi nggak sabaran, sama orang-orang di rumah sekitar ngomongnya pedes-pedes. Jadi tadi itu salah satu, itu yang disebutkan oleh Mbak Sita tadi oke banget, nggak apa-apa. Jadi satu, kenali stress meter kita ya tadi ya. Jadi kita tahu bagaimana sih kenali diri kita, kenali stress meter kita, sejauh mana kita kekuatan kita menghadapi tekanan-tekanan ini. Kalau kira-kira tekanan ini udah banyak nih, wah ini udah saatnya nih stresnya harus dibuat balance lagi gitu ya, dikenalin itu. Nah caranya yang tadi yang ketiga itu nggak apa-apa kita misalnya tadi ya ada yang mandi, aduh mandi, udah saya nanti nangis waktu mandi, ya udah nggak apa-apa. Ada yang mungkin sekedar mendengarkan musik, ada mungkin yang justru ada beberapa teknik ya Mbak, tips-tips nanti ya, ini berkaitan dengan tips. Ada juga yang kalau zaman dulu orang suka nulis diary, zaman dulu ya, sekarang saya nggak tahu nih apa masih senang nggak orang nulis diary, masih ya. Nah ini adalah salah satu healing, salah satu cara untuk healing, mengeluarkan stres kita, mengeluarkan emosi-emosi negatif kita tuh bagus banget. Jadi tipsnya adalah bahwa kita harus tahu stress meter kita. Begitu kita tak, waduh aku udah mulai uring-uringan nih. Aku kok udah mulai rambut ini udah nggak karu-karuan nih, lurus keriting lurus lagi nih rasanya. Nah itu berarti udah saatnya kita stop dulu, berhenti sejenak, dan coba kita relax, bikin relax diri kita sendiri. Ya tentunya kita harus kenali sumber stresnya apa gitu ya. Kita kenali sumber stresnya. Kalau sudah oke, berarti aku nih sama anakku hari ini lagi emosi banget, oke. Tapi aku nggak boleh terus-terusan, nanti aku malah marah sama dia. Oke kakak, tadi kan udah main sama bunda, bunda kamar mandi dulu ya, bunda mandi dulu ya, misalnya gitu. Titipkan anak sama orang yang di rumah yang kita percayai. Kenapa? Itu salah satu cara untuk tadi menjauhkan dari stresor dulu gitu ya. Kita berhenti sejenak, mengelola diri sejenak,
Stresnya kita keluarin, kita turunin dulu, emosi-emosi negatifnya kita buang dulu. Kalau sudah, baru nanti kita kembali nangani anak kita. Jadi tips yang bisa dilakukan apa aja? Healing seperti tadi bisa. Kedua, ada berbagai macam jenisnya. Ada yang kita dengan nafas, merasakan nafas ya. Jadi kita ambil nafas 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, kemudian ditahan. Itu macam-macam hitungannya, ada yang 4, ambil nafas dalam, kemudian ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian hembuskan pelan-pelan lewat mulut sampai 8 hitungan, diulang lagi sampai tenang. Ada yang pakai cara-cara tips seperti itu. Ada juga yang dengan cara journaling ya, seperti journaling. Jadi seperti yang nulis diary itu sebetulnya bagus banget buat yang suka, buat yang cocok. Jadi kita harus cari mana cara-cara kita untuk mengatasi stres, coping strategi mengatasi stresnya ini sesuai dengan yang kita suka. Jadi belum tentu misalnya Mbak Sinta dengan diary dia asik nih, tapi saya nggak bisa Bu, saya kalau pakai diary saya nggak suka nulis. Ya udah kita cari, oh ada teknik nafas, ada teknik kita dengerin musik gitu ya. Jadi kita mungkin masuk sendiri, kita dengerin musik, kita ambil nafas, menenangin diri, kita rasain nafas kita keluar masuk, itu juga bisa. Nah, ada lagi yang semacam journaling, jadi tidak berupa diary, Mbak. Tetapi ketika lagi bete banget, karena ketika kita lagi stres banget gitu ya, kan tidak setiap saat kita bisa ketemu orang buat curhat ya. Bisa jadi orang yang mau kita ajak curhat mungkin lagi sibuk, atau kita mungkin stresnya lagi fullnya di tengah malam gitu. Nggak mungkin kita tengah malam bangunin orang-orang kesayangan kita, mungkin mau kita, aduh nggak bisa. Nah, ada lagi satu tips, jadi kita bisa ambil kertas kosong aja, cari tempat yang tenang, yang enak ya, nyaman. Kemudian ambil kertas kosong beberapa lembar, bolpen, udah. Kita di situ duduk, kita tenangin diri, kita bisa mulai menuliskan perasaan-perasaan kita. Itu bisa kita awali dengan doa. Jadi di awal misalnya ya, doa terserah doa kita apa aja. Misalnya, ya Tuhan, ya Allah, hari ini aku lagi sebel banget. Udah tulis apa yang saya tuh pengennya begini, kenapa sih dia begini. Nah, ketika kita menuliskan itu, mau sambil nangis, mau tulisannya nggak kebaca sama orang lain, mau sambil coret-coret, nggak masalah. Tapi itu salah satu tips juga untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif kita. Itu bisa berlembar-lembar dan bisa sampai nangis gitu ya. Kalau belum mencoba mungkin masa sih nulis gitu, tetapi ketika nanti kita sudah mencoba, itu ternyata kita bisa nangis, bisa keluar semua, dan nanti terakhir gitu kita bisa tutup. Nah, ini yang harus tutupnya harus dengan doa yang baik, dengan harapan-harapan yang baik. Walaupun kita kesel, misalnya gini, ya Tuhan, ya Allah, tolong ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya itu nggak terus marahin saya, mudah-mudahan bisa ngasih tahu saya, bisa lebih sabar, tolong ya Allah, mudahkan saya nguat melalui semuanya. Amin. Udah kertasnya udah kan? Terserah kertasnya itu nanti mau dibaca lagi boleh, atau kalau kita takut ada orang lain yang mau baca kertas itu boleh, mau dihancurin, mau dimasukin air, disobek, terserah. Tetapi dengan kita bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan, tidak harus curhat ya, tapi dengan kita menuliskan seperti itu juga salah satu cara untuk bisa mengeluarkan emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Itu mungkin bisa dipakai juga, Mbak. Nah, kalau tips yang lain ya relaksasi. Jadi kita relaksasi. Jadi kita mungkin dalam seminggu ada waktunya kita juga ngasih waktu buat diri kita sendiri. Istilahnya me time gitu ya. Istilah kerennya me time. Me time itu nggak harus kita keluar rumah kok. Me time di rumah juga bisa gitu, seperti tadi misalnya mandi udah sambil nangis tapi selesai mandi sudah tenang, kemudian mungkin minum kopi, ada yang minum teh, ada yang ternyata udah pokoknya aku sendiri di kamar, jangan diganggu dulu ya adik, titip dulu ya aku setengah jam, 1 jam aku mau relax dulu, nggak apa-apa. Tetapi ini adalah yang harus dilakukan. Kenapa? Emosi-emosi negatif, saya nggak ada gelas ya, biasanya saya bawa gelas. Ada botol atau ada gelas ya, kita punya gelas. Gelas kalau kosong diisi air kira-kira nampung nggak, Mbak? Misalnya gelasnya 500 ml nih, kita kasih air 50 ml, masih oke nggak? Oke. Kita kasih 100 lagi, masih oke nggak?
Masih oke. Terus udah masih oke. Nah ini gelasnya, oh ini saya pakai ini aja nih, tapi nggak endorse ya, enggak nih. Ini misalnya botol nih, nih ini botol. Nah diisi air segini, masih bisa ya? Oke. Saya isi lagi air segini, masih oke nggak kira-kira? Oke, oke. Nah ketika sudah segini, saya tambah lagi air kira-kira setengah liter. Apa yang terjadi? Meluap. Yes, meluap. Akhirnya gelas ini juga tidak berfungsi seperti harusnya yang gelas buat minum. Sama seperti kita. Kita ini ibarat botol gitu ya, ibarat gelas. Di mana gelas itu diisi tiap hari nih, kita diisi nih sama stres, tekanan-tekanan dan berbagai hal. Selama itu bisa teratasi nggak ada masalah. Tetapi kadang ada stres-stres yang kita ini susah banget, perlu energi banget. Nah, ketika stres ini menumpuk, kayak botol ini semakin numpuk, dan kita nggak mampu mengatasinya, itu nggak bagus buat kesehatan mental kita. Jadi kita sekarang harus belajar punya alarm. Waduh ini kok mulai gelas emosiku terasa sudah mulai penuh banget nih. Stop, oke, saatnya aku berhenti sejenak. Coba kita berhenti sejenak. Kita apa nih yang harus aku lakukan? Kita cari coping strategi supaya bisa mengurangi. Jadi gelasnya ini harus dibuang, harus dituang nih, harus ditumpahin nih stresnya. Supaya apa? Supaya gelasnya nanti masih bisa mewadai lagi ketika ada hal-hal atau ada emosi-emosi negatif yang masuk. Ini yang memang semoga bisa kita lakukan. Ya, Mbak Ria, pertanyaan terakhir. Waktu kita tinggal 5 menit nih, pertanyaan terakhir. Ya ampun, udah 5 menit nih. Bener. Jadi tadi ya kita butuh untuk mengeluarkan stres itu dengan berbagai macam cara. Tiap orang mungkin harus belajar untuk kenal dirinya sendiri. Benar, pertanyaan terakhir nih. Jika itu semua sudah dilakukan dan tidak berhasil, kapan seseorang harus minta bantuan profesional? Ya. Jadi ketika kita mengalami stres, kalau saya selalu menganjurkan apapun agamanya sebetulnya kita mengenali stres kita, berhenti sejenak. Yang pertama kali itu justru kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Kita bisa berkomunikasi sama Allah. Curhat ya, kita bisa ngobrol lah gitu. Karena itu akan membantu kita. Kita mohon petunjuknya, itu satu. Kedua, kenali sumber stresnya, cari coping strateginya, cari caranya seperti tadi ya Mbak. Kemudian ya udah kita lakukan relaksasi juga, kita lakukan mengelola. Karena salah satu penyebab stres itu kadang kita tidak mengelola kegiatan kita dalam satu hari. Jadi contohnya nih, seperti kita harus ngantar terapi, harus kerja, harus jemput, nanti belum harus masak, harus nyuci. Ketika itu kita tidak punya schedule, banyak ini terjadi, ibu-ibu itu nggak punya schedule yang tertulis, Mbak. Tidak semua orang bisa hafal gitu ya. Tetapi ketika itu ditulis, dicoba manage ditulis, punya strategi untuk menuliskan aktivitas kita, ternyata ngebantu loh. Jadi yang tadi kayaknya pekerjaan banyak gak selesai-selesai, setelah ditulis, oh ternyata saya bisa ya Bu, tukar-tukar jadwal gitu ya. Artinya kita nanti harus mengelola stres kita, cari coping strateginya. Jangan lupa lakukan relaksasi juga. Nah, tapi Bu, saya sudah lakukan ini nggak bisa, saya sudah coba mengatasi nggak bisa, gimana? Ketika kita udah merasa full banget dan alarm kita udah berbunyi, ini stress meternya ini kayaknya udah di merah ya, udah di yang merah, sudah saatnya memang kita bisa mencari bantuan. Bantuannya kemana? Bantuannya satu, mungkin kalau memang kita bisa ngobrol dengan orang-orang terdekat yang kita percaya, nggak apa-apa, silakan. Atau kita bisa nanti juga minta bantuan kepada ahlinya. Kalau zaman sekarang kan cukup banyak juga gitu ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah gitu juga ada ada konselornya, ada guru BK-nya yang bisa diajakin ngobrol. Atau juga kita bisa ke tempat konseling, baik konseling secara pribadi ya, konseling pribadi bisa. Ada juga sekarang konseling kelompok, itu juga bisa dilakukan. Seperti itu Mbak Sinta. Dan mungkin informasi ya Mbak Sinta, saya kalau boleh informasi, kebetulan di Kota Surabaya, itu pemerintah Kota Surabaya itu ada Puspaga. Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya. Di Puspaga Surabaya itu adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk bisa
konseling untuk bisa belajar masalah keluarga ya, konseling masalah keluarga untuk mereka yang ber-KTP atau ber-KK Surabaya, bisa kok ada Instagramnya gitu ya, Puspaga Surabaya. Nanti bisa ngobrol di situ, bisa janjian di situ, dan bisa nanti minta janjian aja. Di sana juga ada psikolog-psikolognya yang nanti akan tentukan jadwalnya oleh Puspaga Surabaya. Jadi nanti bisa ke Instagramnya, mungkin nanti bisa di situ ada nomor-nomor teleponnya juga. Itu salah satunya. Tetapi kalau nggak ke situ, Bu, saya di luar kota gimana? Nggak apa-apa, cari aja ahlinya. Kita bisa konsultasi. Kenapa kok perlu ke ahlinya? Jangan sembarangan, karena gini, satu, ketika kita minta bantuan, pastikan orang yang dipercaya dan bisa membawa kita ke hal yang benar gitu ya. Artinya jangan kita maunya minta dukungan, tetapi justru membawa kita jadi tambah melo, membawa kita jadi tambah stres. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi kalau memang udah susah, nggak apa-apa menghubungi ahlinya. Seperti itu, Mbak Sinta. Terima kasih banyak Mbak Ria atas semua informasi-informasinya. Oh ya, Puspaga ini gratis ya Mbak Ria? Kalau Puspaga Kota Surabaya untuk yang berkartu keluarga Surabaya atau berKTP Surabaya free di sana, Mbak. Bisa janjian di sana dulu. Ya. Begitu. Ya, dan Mbak Ria juga ada di sana ya? Kebetulan saya termasuk salah satu tim relawannya di sana, tapi nanti di sana ada banyak, jadi nanti tergantung jadwalnya, begitu Mbak Sinta. Ya, Mbak Ria terima kasih banyak, ternyata waktu 45 menit ini sangat kurang ya. Gitu ya ngobrol ya. Mbak Ria, nyadar nggak waktu saya telepon Mbak Ria? Waktu mengundang Mbak Ria di tamu, kita kan ngobrol lewat telepon. Itu kita ngobrol 2 jam loh Mbak. Oh iya? Iya, nggak nyadar saya. Saya juga nggak nyadar. Taunya setelah saya lihat, wow, gitu, hampir 2 jam. Ternyata lama ya. Benar, karena sebenarnya satu hal begini yang saya itu sangat salut sama para orang tua gitu ya. Satu, bagaimana mereka berusaha untuk strong, berusaha untuk bisa gitu ya membimbing anak-anaknya. Dan yang oke lagi adalah banyak sekarang para orang tua sudah mau mengikuti komunitas. Ini sangat bagus karena apa? Ini support tersendiri. Jadi support kita, misalnya ada beberapa orang tua juga nih Mbak Sita, nggak apa-apa ya dikit ya. Jadi kalau keluarga nggak support, paling tidak ada keluarga-keluarga lain di sekitarnya. Jadi yang penting, yuk kita sama-sama bergandengan tangan, dan kembali lagi ingat, Tuhan sudah percaya sama kita. Insya Allah kita sebagai orang tua, kita juga berusaha untuk bisa membimbing anak-anak kita dengan baik. Gak ada manusia yang sempurna, gak ada orang tua yang sempurna, gak ada istri sempurna, gak ada suami sempurna, gak ada anak yang sempurna. Jadi gak usah khawatir, gak apa-apa, yang penting dibalik ketidaksempurnaan, yuk sama-sama kita buat yang terbaik. Amin, amin. Semoga ini bermanfaat ya Mbak, obrolan kita meskipun ringan dan sangat Insya Allah, Insya Allah. Terima kasih sekali Mbak Ria, sekali lagi jangan bosan-bosan kalau suatu saat saya undang lagi. Terima kasih juga. Ya, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah mengikuti kita secara live. Ini banyak sekali ucapan terima kasih untuk Mbak Ria, baik handphone saya pribadi maupun yang mereka tuliskan di sini. Oke Mbak Ria, mudah-mudahan kita berjumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Besok masih ada lagi live Instagram terus sampai dengan tanggal 31 Maret 31. Dengan narasumber yang berbeda-beda. Sekali lagi terima kasih, semoga kita semua sehat dan semoga kita selalu diberi petunjuk ya Mbak ya, kita ini biar langkah ini lebih ringan gitu ya. Amin. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Saya akhiri ya Mbak. Oke.